أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. لا إله إلا الله والله عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي سمع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي توشانا بنوره، ya Rabbi hifzana wa ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua undangan, saya tidak panjang kalam, saya tidak banyak bicara di sini. Saya mewakili bapak saya dan emak saya memohon maaf apabila dalam acara Walimatus Safar Umroh dalam segi tempat hidangan yang kurang berkenan di hati bapak dan ibu semuanya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudah berkenan hadir untuk menghadiri acara orang tua saya ini. Dan saya juga karena saya perwakilan dari orang tua saya memohon maaf apabila selama bergaul, berteman, bekerja kepada bapak, ibu, saudara semua, apabila orang tua saya, bapak, emas saya ada ucapan, ada tindakan yang sekiranya menyinggung, yang sekiranya menyakiti hati perasaan bapak, ibu, cangcing, nyai, engkau semuanya, mohon dengan kerendahan hati saya, mohon dibukakan pintu maaf untuk kedua orang tua saya, karena beliau hanya manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya dosa. Jadi saya mohon dengan segala kerendahan hati, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya agar nanti ibadah kedua orang tua saya di sana dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik ke Indonesia dengan keadaan sehat, dengan keadaan panjang umur serta iman Islam yang lebih kuat lagi. Jadi saya mohon maaf, sekiranya mau dimaafkan ya Bapak Ibu semuanya ya untuk kedua orang tua saya. Dan insya Allah Bapak berangkat hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 itu jam 5 subuh sudah harus datang, sudah harus tiba di bandara. Para ustaz, khusus orang tua saya, Bapak Naran, Bapak Haji Bisan, Bapak Haji Sanan, Bapak Lurah beserta jajarannya, Bapak RW dan ibu-ibu pengajian, orang-orang tua saya, saudara saya semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya yang mulia calon jamaah umroh yaitu Ibu Narti dan Mas Joko. Tentunya kita sama-sama hari ini kumpul di sini dalam rangka ijabah dakwah. Kita doakan beliau semoga dalam perjalanan nanti di tanggal 17 berjalan dengan lancar, amin. Mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke Madinah, ke Mekah, kembali ke tanah Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, singkat saja karena ini sebenarnya bukan schedule saya. Kalau saya mimpin zikir, kemudian juga waktunya sudah mau siang, waktunya makan siang sedikit. Namanya sekapur siri, sesuka-suka saya. Mau 2 menit, 3 menit, terserah. Yang penting alhamdulillah dengan izin Allah di siang hari ini Allah takdirkan kita hadir di tempat yang insya Allah di tempat turunnya rahmat Allah, amin. Di tempat turunnya hidayah Allah, amin. Di tempat turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Allahumma amin. Allahumma salawat ma'asalam tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bab ini tentang masalah safar umroh. Saya enggak mau menjelaskan tentang
manasiknya, bagaimana proses kegiatan, ngambil wajib dan rukunnya. Saya mau mesen saja. Mana Mas Joko? Sini Mas, samping saya. Mana Nartik? Sini. Mana ya orangnya? Belakang. Sini Tik. Ya, sedikit berdiri di sini biar nyampe. Ya Bu ya, setuju? Kan saya bilang hari ini kan tujuan kita mendoakan beliau, betul? Saya nggak perlu ngomong banyak. Ada pesan sedikit ya sini. Cukup. Sebentar di tanggal 17, betul? Sekarang tanggal 13, beberapa hari lagi, 4 hari lagi. Ya, pesan Bang Haji, banyakin sholat sunnah taubat. Ya, niatkan dari sekarang, niatkan, bersihkan hati, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mas Joko, nanti pulang dari sana jangan bangga, gua udah umroh, panggil gua haji. Tuh, gua sudah berangkat haji, panggil gua haji. Hati-hati, sebelum berangkat saya ingetin, jaga hati, tanamkan untuk niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa-doa kami yang hadir pada hari ini insya Allah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian banyakin baca salawat kepada baginda Nabi. Insya Allah bisa terbang kayak saya Nurjati. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilah banyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, oleh karena itu, karena singkat dan padat, ada sebuah kitab yang mengatakan di kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad karya Syekh Jainuddin Al-Madbari tentang masalah perkataan beliau. Ada seorang laki-laki, beliau berangkat haji. Nih, berangkat haji ini nih babnya berangkat haji. Sama lah kira-kira dengan umroh. Bedanya umroh dengan haji cuma diwukuf di padang Arafah. Kalau umroh cuma ngelongok doang. Lihat nih yang orang yang wukuf di sini nih, itu umroh tuh ya. Baik. Di kitab itu dijelaskan ada seorang laki-laki berangkat haji, itu bacaannya sholawat. Setiap ngambil di tempat-tempat haji, itu bacaannya sholawat. Sampai jamaah yang satu ngomong, Pak, kok dari awal sampai akhir bacaan sholawat terus? Padahal ada doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa kata beliau? Begini, saya, ini kata laki-laki ini, saya dulu pernah berangkat haji bersama orang tua saya. Dalam perjalanan pulang dari kota Mekah ke kota Basra, yaitu di Irak, orang tua saya meninggal dunia dalam perjalanan pulang haji. Namanya anak sedih, belum nyampe ke rumah udah meninggal di tengah jalan. Apa yang terjadi? Begitu orang tuanya meninggal, itu mukanya berubah jadi kedelai. Kedelai apa keledai? Kedelai. Keledai. Anaknya kaget, spontan kaget, bingung. Pulang haji, bapaknya meninggal di pertengahan jalan, kok mukanya berubah jadi keledai. Nangis, sedihnya sangat luar biasa tuh anaknya. Saking sedihnya tertidur di samping ayahnya. Lalu beliau diimpikan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu begitu mimpi bertemu dengan Rasulullah, mendekat dengan Rasulullah, bertanya, ya Rasul, kok orang tua saya pulang haji, begitu pulang haji meninggal mukanya seperti keledai ya Rasul? Ada apa dengan orang tua saya? Apa kata baginda Nabi? Orang tuamu waktu di dunia makan uang riba, makan uang tapi tak dulu, kata Rasulullah, akan tetapi orang tuamu meninggal dunia mukanya berubah jadi keledai karena waktu di dunianya orang tuamu suka makan uang tapi apa kata baginda Nabi? Akan tetapi Allah mengutus satu malaikat, yang satu malaikat itu menyampaikan kepada amalan-amalan orang tuamu waktu di dunia. Orang tuamu banyak baca sholawat, setiap hari baca sholawat 100 kali kepadaku. Maka Allah utus satu malaikat memberikan kabar kepadaku. Akhirnya aku berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah selamat orang tua itu. Subhanallah. Begitu dia terbangun, begitu lihat muka ayahnya terang seperti rembulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Intinya cerita itu pesan untuk Narti dan Mas Joko, banyak baca sholawat. Apalagi kalau di talbiyah, setelah talbiyah ada sholawat tidak? Ada sholawat.
banyak membaca sholawat, insya Allah mendapatkan syafaat. Seperti orang tua tadi itu diberikan syafaat karena setiap harinya baca sholawat 100 kali. Makanya saya setiap suruh tahlil baca sholawat 100. Insya Allah ada yang mau suka mau kagak, yang penting saya mengerti ilmunya. Arahan daripada ulama-ulama kita perbanyak sholawat. Insya Allah hari ini kita perbanyak sholawat. Yang sekarang berangkat kita doakan semoga selamat, dan yang belum berangkat insya Allah bisa diberikan rezeki oleh Allah berangkat ke tanah suci, baik haji maupun umrah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.